Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Knowledge, ketemu lagi di video tentang seputar ASN. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam 2 tahun terakhir telah dilakukan penyetaraan jabatan. Penyetaraan jabatan ini dalam rangka reformasi birokrasi sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo dalam sidang MPR beberapa waktu yang lalu, dan yang terakhir adalah di lingkup pemerintah daerah yang dilakukan pada akhir Desember tahun 2021 yang lalu. Nah, bagaimana tentang penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi jabatan fungsional karena dampak penyederhanaan birokrasi ini? Mari kita simak selengkapnya dalam PP yang baru saja dikeluarkan, yaitu nomor 50 tahun 2022 berikut ini. Latar belakangnya adalah bahwa telah terjadi perubahan kebijakan pemerintah mengenai penataan birokrasi yang berdampak pada perubahan pengaturan manajemen aparatur sipil negara pada instansi pemerintah. Jadi adanya perubahan dari struktural menjadi jabatan fungsional, adanya perubahan SOTK dan juga mekanisme kerja. Kemudian yang kedua, bahwa kebijakan penataan birokrasi ini dilaksanakan melalui penghapusan jabatan administrasi dan pengalihan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Jadi adanya pengalihan dari pejabat administrasi, dalam hal ini adalah pejabat administrator atau eselon 3, pejabat pengawas eselon 4, dan juga pejabat pelaksana atau eselon 5. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagai akibat dari penataan birokrasi perlu dijamin agar penghasilannya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi. Sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo bahwa penyetaraan jabatan ini tidak merugikan ASN baik dari sisi pengembangan karir maupun penghasilan. Nah, PP 50 ini adalah terkait tentang penghasilan bagi pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan birokrasi ini. Kemudian berikutnya di pasal 1 dalam PP ini dijelaskan bahwa pejabat administrasi dialihkan menjadi pejabat fungsional dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai penataan birokrasi. Jadi, penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional ini adalah salah satu tahapan yang ditempuh dalam rangka reformasi birokrasi atau penataan birokrasi. Kemudian di ayat 2-nya disebutkan bahwa pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, meliputi ada 3. Yang pertama adalah pejabat administrator yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural eselon 3A atau eselon 3B. Kemudian yang kedua adalah pejabat pengawas, yaitu yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural eselon 4A dan eselon 4B. Serta pejabat pelaksana yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural eselon 5. Untuk pejabat pelaksana ini adanya di lingkup kementerian ya, atau di pusat. Kalau di pemerintah daerah, pejabat administrator dan pejabat pengawas atau setingkat eselon 3 dan eselon 4. Eselon 3 ini disetarakan ke dalam jenjang jabatan fungsional madya, dan pejabat pengawas atau eselon 4 ini disetarakan ke dalam jenjang jabatan fungsional muda. Berikutnya dalam pasal 2 di dalam PP ini juga dijelaskan bahwa pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas tadi
diberikan penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan dibandingkan penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi. Jadi, dengan adanya penyetaraan jabatan ini dari struktural ke dalam fungsional, dengan PP ini dijelaskan bahwa tidak ada penurunan, ya, penurunan penghasilan sebagaimana amanat Presiden tadi, bahwa tidak merugikan ASN baik dari sisi penghasilan maupun karir. Jadi dijamin bahwa tidak ada penurunan penghasilan dibandingkan dengan pada saat menduduki jabatan administrasi. Kemudian di dalam ayat 2, di pasal 2 ini dijelaskan juga bahwa penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, yang ini ya, adalah besaran penghasilan yang merupakan akumulasi dari besaran komponen penghasilan yang meliputi, pertama adalah tunjangan jabatan, kemudian yang kedua tunjangan kinerja bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat, ketiga adalah tunjangan lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di ayat berikutnya, di ayat 3 masih di pasal 2, dijelaskan juga bahwa besaran komponen penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 termasuk memperhitungkan tambahan penghasilan bagi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan kepada PNS atau sering dikenal dengan istilah TPP ya, atau TKD. Kemudian di dalam ayat 4 dijelaskan bahwa dalam hal penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 ini mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan tetap dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya. Jadi tidak ada pengurangan. Kemudian dalam ayat 5 dijelaskan bahwa dalam hal penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tidak mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan fungsionalnya. Selanjutnya di ayat 3, pasal 3 menjelaskan bahwa penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan sejak pejabat administrasi dialihkan dan dilantik menjadi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di pasal 4-nya disebutkan bahwa ketentuan mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tadi berakhir sampai dengan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pasal 1 mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian. Jadi berlaku ketika yang bersangkutan masih dalam jabatan fungsional penyetaraan. Ketika pindah, maka pendapatannya akan menyesuaikan di jabatan yang baru. Kemudian pasal 5 dijelaskan bahwa ketentuan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak berlaku apabila pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikenakan pemberhentian pembayaran atau penurunan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. Dan berikutnya di pasal 6 dari Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 ini dijelaskan bahwa ketentuan mengenai teknis pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai dengan pasal 4 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bagi pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, dan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Demikian isi dari Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022. Semoga ini menjadi pedoman bagi penetapan penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.